Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfak Saripandi dengan kode NPM 2335 dari kelas 6E. Bila di sini saya menemukan tugas yaitu adalah mempelajari yaitu adalah TypeScript tutorial. Nah, di sini kita bisa melihat TypeScript. Di sini pertama kita translate terlebih dahulu. Nah, itu tutorial TypeScript. Nah, contoh di setiap bab kita bisa melihatnya. Editor, coba sendiri kami memudahkan Anda mempelajari TypeScript. Anda dapat mengedit kode TypeScript dan melihat hasilnya di browser Anda. Nah, di sini kalau kita klik, kita bisa melihat hasilnya langsung. Nah, di sini langsung ada juga latihan. Kita bisa menaruhnya di sini, kita taruh dan kirim jawaban. Nah, di sini jawaban berhasil. Nah, selanjutnya itu pendahuluan. Kita transferkan lagi sebentar. Pengantaran TypeScript. Apa itu TypeScript? TypeScript adalah superset sintaksis dari JavaScript yang menambahkan pengetikan statis. Pada dasarnya berarti TypeScript menambahkan sintak di atas JavaScript, memungkinkan pengembangan untuk menambah tipe data. TypeScript sebagai superset ialah memiliki sintak yang berdasarkan sama dengan JavaScript, menambahkan sesuatu padanya. Mengapa harus menggunakan TypeScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman dengan tipe data yang longgar, memahami jenis data apa yang dikirim dalam JavaScript. Bisa jadi sulit. Dalam JavaScript, parameter dan variabel fungsi tidak memiliki informasi apapun, jadi pengembang perlu memiliki dokumentasi atau menebak berdasarkan informasi yang ada. TypeScript memungkinkan penentu tipe data yang dilewatkan di dalam kode dan memiliki kemampuan untuk melaporkan kesalahan ketika tipe data tidak cocok. Sebagai contohnya, TypeScript akan melaporkan kesalahan ketika memberikan string ke dalam fungsi yang mengharapkan angka JavaScript. Nah, bagaimana cara menggunakan JavaScript? Salah satu umum untuk menggunakan TypeScript adalah dengan menggunakan compiler TypeScript resmi yang mengimplementasikan kode TypeScript menjadi JavaScript. Sebagai selanjutnya menunjukkan cara mengatur compiler untuk proyek lokal. Beberapa editor kode populer seperti Visual Code memiliki dukungan TypeScript bawaan dan dapat menemukan kesalahan saat Anda menulis kode. Ini bisa kita ini harus sudah tadi kita kirim itu adalah string hello. Nah, jawaban betul. Selanjutnya compiler TypeScript. TypeScript di compiler menjadi JavaScript menggunakan sebuah compiler. Nah, konversi type menjadi JavaScript berarti kode tersebut dapat dijalankan dimanapun JavaScript dijalankan. Cara menginstal compilernya itu adalah kita buat harus biasa dia. Dalam project npm Anda jalankan perintah berikut ini untuk menginstal compiler, yaitu adalah pertama adalah npm install TypeScript strip save strip dev. Nah, di sini kita menggunakan terminal supaya penginstalannya berhasil. Yang seharusnya memberikan Anda hasil yang mirip dengannya. Nanti dia akan muncul output yang namanya menambah package ini. Kompiler tersebut terpasang di node modul directory dan dapat digunakan dengan npx stack. Nah, contoh ketika kita masukkan kode ini yang seharusnya memberikan Anda hasil yang mirip dengan ini hasilnya.
Nah, akan muncul versinya juga dan descript compiler versionnya. Diikuti oleh daftar semua perintah umum. Nah, instalasi secara global. Menginstal TypeScript secara global berarti menambah TSC perintah tersebut ke dalam sistem patch sehingga tersedia dari folder manapun. Contoh kita npm install min-g TypeScript. Nah, contoh juga tscp. Keuntungannya itu akses dapat TSP dari project atau direktur manapun, berguna untuk mencoba perintah, belajar, atau buat script sekali pakai. Beberapa editor atau alat dapat mendeteksi compiler global secara otomatis. Itu ada kekurangannya juga ya. Yang pertama, mesin yang berbeda atau rekan satu tim memiliki versi global yang berbeda. Dan kedua, dapat menyimpang dari versi yang diharapkan project Anda, menyebabkan masalah kecil instalasi secara global mungkin memerlukan akses yang lebih tinggi pada beberapa sistem. Nah, mengonfigurasi compiler. Secara default, compiler TypeScript akan mencetak pesan bantuan saat dijalankan dalam proyek kosong. Compiler dapat dikonfigurasi menggunakan sebuah tscconfig JSON file. Anda dapat meminta TypeScript untuk membuat tscconfig JSON dengan mengatur yang berbeda dengan contoh npx tsc min init yang seharusnya memberikan Anda hasil yang dengan ini hasilnya muncul seperti ini di terminal. Anda dapat belajar di konflik TypeScript. Nah, kita klik ini kalau ingin mempelajarinya lebih lanjut. Berikutnya contoh hal-hal yang dapat ditambahkan di di TS config JSON-nya. Kita bisa menambahkan ini. Anda dapat membuka file tersebut di editor untuk menambah opsi-opsi tersebut. Jika jika akan mengkonfigurasi compiler TypeScript untuk mentransipilasi file TypeScript yang berkaitan dengan src directory project Anda menjadi file di build directory tersebut. Nah, program TypeScript pertama Anda itu bisa membuat, mari kita buat Hello World sederhana untuk memverifikasi pengaturan TypeScript Anda. Itu buat baru file Hello TS dengan isinya kita bisa buat seperti ini. Kedua, kompilasi kode TypeScript Anda di terminal ketik ini akan menghasilkan hello.js file directory yang sama. Nah, contohnya akan seperti ini juga. Jalankan JavaScript yang telah dikompilasikan dengan node hello.js. Anda akan melihat hasilnya itu adalah hello world. Nah, di sini ada latihan lagi yaitu seret gitu. Nah, ini ada ini codingannya kita taruh. Nah, itu betul. Selanjutnya TypeScript simple types. Sebentar kita proses primitive JavaScript and TypeScript. Tipe data paling dasar dalam TypeScript disebut tipe primitif. Tipe-tipe ini membentuk dasar dari tipe-tipe yang lebih kompleks dalam aplikasi Anda. Tipe script mencakup semua tipe data dasar JavaScript ditambah fitur tipe tambahan. Berikut ini adalah 5 tipe data dasar yang paling sering Anda gunakan, yaitu adalah boolean yang pertama. Gunakan untuk bendera, saklar, dan kondisi. Nah, kita bisa ini lihat codingannya. Di sini kita juga bisa kayak mencoba sendiri. Nah, di sini akan muncul kayak true dan false-nya. Selanjutnya nomor merepresentasikan bilangan bulat dan bilangan floating point. TypeScript menggunakan type data angka yang sama untuk menilai untuk semua nilai numerik. Nah, kita bisa melihat outputnya seperti apa. Ini adalah output dari codingan ini. Nah, rangkaian mempresentasikan dataset, data test. Dapat menggunakan tanda kutip tanggal tunggal, tanda kutip ganda, atau juga backstreak untuk literasi tempel. Nah, kita coba lihat hasil dari codingan ini. Di sini ada Blue Jason Doe 30 umurnya dan Hello my name is Joy.
Nah, selanjutnya bikin SP. Mewakili bilangan bulat yang lebih besar dari 2, 5, 1, -1. Gunakan N akhirnya untuk membuat bilangan bulat besar. Di sini codingannya. Simbol selanjutnya simbol membuat pengenalan unik berguna untuk membuat kunci properti dan konstanta yang unik. Nah, kita juga bisa melihat di bagian ini ya. Nah, di sini juga ada latihan let name. Kita bisa taruh, kita coba apakah betul. Nah, salah. Jika salah di sini akan muncul warna merah. Jadi kita juga bisa menggantinya lagi. Nah, terus kita pilih number. Nah, terus salah lagi, kita taruh lagi string. Oh, my name is kita buat string. Karena di sini adalah namanya Jason. Coba kita cek. Nah, betul. Selanjutnya adalah TypeScript ekspresi type interface. Kita langsungkan terlebih dahulu. Intonasi dan intervensi tipe. TypeScript menawarkan dua cara untuk bekerja dengan tipe data. Satu, menentukan tipe exploits, kedua adalah interface tips. Kapan menggunakan tiap pendekatan? Pertama, menggunakan tipe exploit untuk parameter fungsi dan tipe nilai kembalian. Lihat literal object ketika nilai awalnya mungkin bukan tipe akhir. Yang kedua, menggunakan interface type untuk menuliskan variabel sederhana dengan menugaskan langsung atau juga ketika tipenya sudah jelas dari konteksnya. Anotasi tipe exploit, nah kita bisa melihat pengetikan exploit berarti Anda tahu tahu beri, berarti Anda memberitahu TypeScript secara tepat tipe apa yang seharusnya Anda miliki di suatu variabel. Kita cek kayak gimana hasil runningnya. Nah, di sini hasil codingannya tadi, jika ingin mengeceknya tinggal cobalah sendiri nih. Nanti akan muncul hasil codingannya. Terus selanjutnya interface type. TypeScript dapat secara otomatis menentukan atau menyimpulkan tipe suatu variabel berdasarkan nilai awalnya. Nah, di sini codingannya. Jika ingin mencobanya, klik saja. Catatan, interface type bekerja paling baik ketika variabel dianalisis saat deklarasi variabel yang belum diinisialisasi secara default memiliki tipe ani kecuali Anda mengaktifkan string null checks di tscp config Anda. Ketika inversi bersinar, bisa melihatnya. Selanjutnya adalah kesehatan tipe dalam praktik. Salah satu manfaat utama TypeScript adalah kemampuan mendeteksi kesalahan terkait tipe data selama pengembangan. Mari kita lihat bagaimana TypeScript membantu mencegah kesalahan umum. Kesalahan ketidakcocokan type. Nah, kita bisa melihat seperti apa dia. Alice. Woi. Nah, di sini ada juga error assign juga. Kita bahas p implicit. Kita juga bisa melihatnya di sini. Dan JavaScript vs TypeScript. Dalam JavaScript, kode berikut akan berjalan tanpa kesalahan yang berpotensi menyebabkan bug. Ini kuningannya. Hanya ini untuk keamanan TypeScript. Ketika TypeScript tidak dapat menentukan tipe data, meskipun interface tipe data sangat ampuh, pada kasus di mana ia tidak dapat menentukan tipe yang benar, dalam situasi ini TypeScript kembali menggunakan ANI tipe default yang menonaktifkan pemeriksaan type. Catatan ANI dan tipe khusus lainnya dibahas lebih detail di bab selanjutnya. Ini adalah kasus umum untuk ANI sebenarnya. Dan dari ANI jika memungkinkan, pengguna ini ANI menonaktifkan pemeriksaan tipe TypeScript. Sebagai gantinya pertimbangan alternatif 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 berikut ya, gunakan anotasi type, buatkan antarmuka untuk objek kompleks, gunakan type buat untuk memeriksa tipe saat runtime,
Itu aktifkan no implementing ANI di perangkat Anda di config.js. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa coba taruh apakah betul. Salah, kita bisa cobanya lagi. Kita bisa belajar codingan di di sini. Kalau coba kita taruh ANI, sebenarnya nah, kita tidak boleh menggunakan ANI, jadi kita ganti lagi. Jadi kalau kita belajar, kita mencoba terus-menerus. Kalau itu salah tidak masalah. Nah, jadi betul. Jadi misalnya let name titik string kemudian JSON. Nah, selanjutnya kita masuk ke specialist type. Translate tipe khusus TypeScript. Nah, TypeScript menyertakan beberapa tipe khusus yang memiliki perilaku spesifik dalam sistem type. Tipe-tipe Tipe-tipe ini digunakan dalam berbagai skenario untuk menangani kasus di mana tipenya mungkin tidak diketahui sebelumnya atau ketika Anda perlu bekerja dengan tipe dari primitif JavaScript dengan menggunakan cara yang aman secara tipe. Nah, tipe apa saja? Di sini kita tipein tipe apa saja. Tipe ini ANI adalah tipe yang paling fleksibel di TypeScript. Pada dasarnya, perintah ini memberikan tahu compiler untuk melewati pemeriksaan tipe untuk variabel tertentu. Meskipun hal ini dapat berguna dalam situasi tertentu, penggunanya harus dibatasi karena mengabaikan fitur keamanan tipe TypeScript. Kapan digunakan nih? Saat memigrasi kode JavaScript ke TypeScript. Nah, saat menggunakan dengan konten dinamis yang tipenya tidak diketahui saat Anda perlu menantikan pemeriksaan tipe untuk kasus tertentu. Contoh di bawah ini tidak menggunakan ANI. Di sini kita tidak dalam codingan ini tanpa ANI dan di sini dengan ANI. Kita bisa melihat perbedaannya di sini. Di sini ANI-nya taruh di let ANI dua ANI, di sini tidak ada. Nah, ANI bisa menjadi cara yang berguna untuk melewati kesalahan karena nonaktifkan menonaktifkan pemeriksaan tipe. Tetapi TypeScript tidak akan dapat memberikan keamanan tipe dan alat tergantung pada tipe seperti perlengkapan otomatis tidak berfungsi ingat. Hal ini harus dihindari dengan segala cara. Misalnya tipe unknown, tipe merupakan perdana yang sangat merupakan padana yang aman secara tipe dari ANI. Ini adalah cara yang aman secara tipe untuk mengatakan ini berupa apa saja. Jadi Anda harus melakukan beberapa jenis pengecekan sebelum menggunakannya. Perbedaan utama antara Knau dan ANI yaitu unknown harus diperiksa tipenya sebelum digunakan. Yang kedua, Anda tidak dapat mengakses properti pada suatu unknown tipe tanpa penegasan tipe. Anda tidak dapat memanggil atau membuat nilai tipe tersebut unknown. Tipe akan mencegah unknown mempengaruhi tipe data tanpa pemeriksaan tipe yang tepat, seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini. Ini adalah contohnya. Ini menggunakan unknown. Kapan digunakan unknown? Saat bekerja dengan data dari sumber eksternal API, juga input pengguna dan lain-lain. Saat Anda ingin memastikan keamanan tipe, data sekaligus tetap memberikan fleksibilitas saat bermigrasi dari JavaScript ke TypeScript dengan cara yang dengan aman secara tipe data. Penyempitan tipe data unknown. Anda dapat menyempitkan di suatu unknown nilai penggunaan type guard. Nah, di sini adalah fungsinya. Tipe tidak pernah atau never memiliki tipe nilai yang tidak pernah terjadi digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tidak perlu terjadi atau seharusnya tidak pernah terjadi. Kasus penggunaan umum dari never fungsi yang tidak pernah kembali atau juga selalu melemparkan kesalahan atau memasuki perulangan tak terbatas. Kedua, tipe pengamannya yang tidak pernah lolos pemeriksaan tipe. Pemeriksaan menyeluruh dalam serikat pekerjaan yang didiskriminasi. Selanjutnya, contoh never penerapannya
Di sini fungsi tidak pernah diperbaiki nilainya. Di ini dua ada pemeriksaan penyeluruh dengan terikat pekerjaan dis, didiskriminasi, dan ketiga adalah level tipe data penimbulan kesalahan saat diberikan. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kapan saja never digunakan? Untuk fungsi yang tidak akan pernah mengambil nilai dalam perlindungan tipe yang seharusnya tidak pernah cocok untuk memeriksanya tipe yang menurun dalam penyatakan switch. Dalam tipe genetik menunjukkan kasus-kasus tertentu tidak mungkin dilakukan. Tipe tidak terdefinisi atau dan nol adalah tipe masing-masing seperti hanyalah string dan atau number. Secara default, tipe-tipe ini dapat ditentukan ke dalam tipe lain ataupun tapi dapat diubah dengan memeriksa nol yang ketat dari tipe script. Poin-poin penting tentang undefined dan null itu adalah undefined artinya sebuah variabel telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai. Yang kedua, null adalah penugasan eksplisit yang tidak mewakili nilai atau objek apapun. Yang ketiga, dalam TypeScript, keduanya memiliki tipe masing-masing undefined dan null secara berturut-turut. Dengan string null check menggunakan fitur ini, Anda harus menangani tipe-tipe ini secara explicit. Nah, ini adalah penggunaan dasarnya di parameter dan properti opsionalnya. Yang bisa melihatnya seperti ini fungsinya dan penggabungan null dan rantai opsional. Ini apa ya? Dan juga di penting PTP ini paling berguna jika strict null checknya diaktifkan dalam tsconfig JSON. Supaya Anda hal ini memastikan bahwa null dan undefined hanya dapat diberikan kepada diri sendiri dan ANI. Untuk mengaktifkan pemeriksaan null yang ketat, tambahan ini ke TSC Codespace. Nah, kita tambahkan ini supaya biar rapi. Nah, di sini kita juga bisa let value. Nah, kita bisa mengeceknya di sini kedua. Kita coba value hello objek let value hello never. So, wait, salah. Coba Ani, apakah betul? Nah, jawabannya adalah Ani. Mungkin segitu saja tutorial dari JavaScript dari saya. Mungkin di sini masih ada banyak lagi. Saya belum terlalu paham dengan yang dari bawah sini. Mungkin untuk penjelasannya di next video. Dari saya apabila salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.